MLM dengan bisnis konven. Cara kerjanya, bisnis konven mulai dari di sini, kita sebagai konsumen, ya kita mendapatkan sebuah barang dari seorang pengecer. Pengecer dia kulaan ke grosir, grosir kulaan ke agen, distributor, dan ke pabriknya. Ini mata rantai distribusi yang konvensional. Dan mata rantai distribusi konvensional ini pasti mereka minimal memerlukan operational cost, belum termasuk profit guys di situ. Saya ambil di sini aja 10% operational cost-nya, ya. Itu total adalah 10 kali 5, yaitu 50%. Nah, bagaimana dengan yang namanya MLM? Nah, kita sebagai distributor ataupun juga kita sebagai konsumen, distributor atau konsumen langsung ke pabriknya di sini. Ini memotong mata rantai distribusi, ya. Maka dari itu banyak orang-orang yang mengatakan bahwa yang namanya MLM itu barangnya mahal-mahal, guys. Tapi tidak. Ini loh, dipotong mata rantai distribusinya. Terus kemana ini? Nah, inilah dibagikan kepada agen-agennya atau distributornya, guys. Nah, kita tahu di luar sana, guys, pasti banyak dari Anda tahu yang namanya network marketing, ya. Tapi dari sekian banyak network marketing, kenapa sih kok HDI di sini? Apa sih keunggulannya? Bagaimana? Yang pertama adalah kita berbicara mengenai produknya. Oke, ya. Produk HDSEP itu berbahan dasar dari lebah madu, guys. Ya. Nah, kenapa kok lebah madu di sini? Ada yang tahu nggak kenapa kok lebah madu? Oke. Nah, kalau kita lihat sama-sama, guys, network marketing yang lain dulu tidak ada yang namanya pollen, royal jelly, madu. Sekarang banyak network marketing di luar sana itu menjadi follower daripada high desert, ya. Mereka yang dulunya tidak ada produk madu, sekarang ada produk madu. Mereka yang tidak ada produk propolis, sekarang ada produk propolis. Betul nggak, guys? Betul, betul, betul. Oke. Ya. Nah, kenapa kok produk HD? Ternyata produk HD dipakai di White House, di presiden-presiden di Amerika sono, dan juga makanan pendamping atlet. Apa artinya makanan pendamping atlet? Kalau atlet tentunya harus bermanfaat yang pertama, yang kedua bebas doping atau perangsang. Nah, kalau atlet aja aman, apalagi kita orang awam, pasti aman di situ. Ini adalah keanggotaan aplik kita, sertifikasi halal juga ada. Bukan hanya dari Indonesia, sertifikasi halal kita dari Malaysia, dari Indonesia tentu, dari New Zealand, kemudian dari Malaysia. Oke. Nah, inilah landasan yang paling kuat. Kenapa kok harus produk HDI? Kenapa kok harus produk-produk perlebahan? Karena kita tahu bersama, yang namanya lebah madu, yang ngomong bagus, guys, bukan saya, bukan para distributor, bukan para marketingnya. Oke? Yang ngomong siapa, guys? Ada loh di kitab suci. Kita lihat sama-sama di Al-Quran, ada di surat An-Nahl 6869. Nah, yang ngomong madu obat siapa, guys? Nah, sang pencipta kita tentunya yang mengadu itu adalah obat, bukan kita-kita loh. Ya, obat daripada segala obat. Obat bagi semua umat manusia. Berarti apa? Kalau semua umat manusia itu tanpa kecuali, ya, meskipun dia Islam, meskipun dia Hindu, Buddha, itu obat daripada segala obat, guys. Ternyata bukan hanya di Al-Quran, ada di Alkitab juga, di Amsal ada, ya, ada Weda, ada Tripitaka. Berarti ada di semua kitab suci. Kalau ada di semua kitab suci, kira-kira Bapak Ibu, ya, karena kitab suci itu kan isinya cuma 3, perintah, larangan, sama cerita. Kira-kira guys, ini perintah atau larangan? Perintah dong tentunya supaya kita mengkonsumsi produk-produk dari perlebahan. Ya. Untuk lebih lanjutnya, nanti Anda bisa ikuti training produk knowledge-nya. Oke. Untuk lebih tahu detail satu persatu komposisinya, cara pakainya, manfaatnya, dan lain sebagainya ada di produk knowledge training. Ya. Nah, kenapa kok HDI yang kedua adalah perusahaan? Bapak Ibu,
Guys, kita lihat sama-sama. Meskipun produknya sebagus apapun, kalau perusahaannya bermasalah, kira-kira bagaimana? Nah, HD sendiri sudah berapa tahun? 26 tahun loh guys. 94 kita beroperasi, 93 kita akte pendiriannya, berarti sudah 26 tahun. Dan selain 26 tahun, sudah 3 kali krisis ekonomi. Mulai dari tahun 97-98, kemudian 2007-2008, kemudian 2017-2018. Ya. Tapi guys, kita lihat sama-sama, HDI justru waktu krisis kemarin 2007, sebelumnya 2016-15 kita punya gedung sendiri di Jakarta. Ada di Menteng, di Jalan Probolinggo. 9 lantai gedungnya. Wow, guys. Itu nilainya triliunan, guys. Iya. Kenapa kok kita memilih HDI? Karena perusahaannya. Oke. Nah, selain itu, perusahaan kita itu punya pabrik sendiri yang namanya CC Pollen Company, di mana barang-barang atau produk-produk pollen, propolis, royal jelly itu langsung diproduksi oleh CC Pollen Company, perusahaan pollen yang terbesar, yang sudah usianya berapa, lebih dari 60 tahun lamanya, ya, perusahaan pollen yang terbesar di dunia. Nah, kenapa kok HDI? Karena HDI adalah perusahaan multinasional. Dan ya ini yang tadi saya sempat sharingkan, kalau Anda sempat ke Jakarta, guys, yang ada di daerah, daerah, ya. Sekarang, ya, kalau di luar Jakarta disebut daerah ya. Nanti kalau udah mulai pindah ibu kotanya, mohon maaf ya, yang di Jakarta disebut daerah ya. Intermezzo, guys, ya. Ini adalah gedung kita yang ada di Menteng, ya. Begitu Anda turun di KRL Stasiun Cikini, langsung Anda akan melihat gedung tinggi 9 lantai, guys. Nah, kenapa kok HDI? Poin yang berikutnya adalah bisnis plan-nya, pembagian income-nya. Seperti apa sih? Apakah saya meskipun menjadi downline, apakah saya bisa menyalip atau mendahului ya posisi daripada upline saya, baik secara posisi maupun secara income. Anda akan mempelajari nanti di training business plan. Di sini saya nggak bahas tentang business plan training HDI. Ada training khususnya. Yeah. Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat sama-sama, ini loh guys, potensi penghasilannya hanya sebagai seorang diamond leader, kita mempunyai 5 saja rekanan, ya, masing-masing mempunyai 5 sampai 8 kedalaman. Potensi income-nya bisa sampai 25 miliar. Oke. Kalau gagal 1% aja, kita masih mendapatkan 250 juta per bulannya. Kira-kira guys, mantap, mantap, mantap. Yeah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah support edukasinya, pendidikannya. Yeah. Jadi supportnya itu apa? HD itu menyediakan produk, menyediakan bisnis plan. Oke. Support edukasinya apa? Salah satunya kita mempunyai support edukasi yang namanya JOS. Oke. JOS ada di setiap daerah, mulai dari Aceh sampai Papua, kita ada yang namanya JOS-nya, support edukasi. Ya. Ini ada di beberapa kota, JOS yang ada, ada di Surabaya, Medan, Manado, Kalimantan, sampai ke Gorontalo, ya, Bandung. Ini JOS. Apa sih JOS itu sebetulnya? JOS. Jadi selalu ingat dong, JOS. Akselerasi pembelajaran entrepreneur yang mengajak setiap orang untuk hidup berkelimpahan. Apa sih singkatan dari JOS? Sehat, sosial, saleh, dan sukses tentunya. JOS itu mudah, ya, karena langsung bisa diaplikasikan, murah, universitas kehidupan yang paling murah sedunia, ya. Apa dan bagaimana setiap daerah berbeda, ya, investasinya. Aplikatif. Oh, apa yang kita dapatkan di JOS langsung kita bisa aplikasikan, terbukti.
sudah banyak sekali orang-orang yang ikut JOS mendapatkan income jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta lewat JOS. Serba gratis, konsultasi gratis, seumur hidup, oke. Kemudian juga wisata gratis, learning experiential gratis ya ke Thailand, ke Dream Cruise, oke. Dan tentunya apa? Nah, ujung-ujungnya apa, Bapak Ibu, guys? Kita membangun aset. Tadi yang sebelah kanan kuadran daripada si Robert Kiyosaki. Ini langkah-langkah daripada JOS 1, 2, 3 ada di daerah, JOS 4 itu ada di Balaya, JOS 6-nya ada di Thailand. Kita belajar experiential learning di Thailand. Oke. JOS 6-nya di Thailand, JOS 7 setelah JOS 7 ujung-ujungnya kita akan mempunyai aset ya, mempunyai aset senilai 1 miliar. Oke, aset senilai 1 miliar. Artinya apa? Kalau kita punya deposito 1 miliar, kurang lebih kita bisa mendapatkan bunga 5 juta sampai 6 juta, tergantung dari banknya. Nah, tentunya kita harus punya 1 miliarnya dulu untuk kita bisa mendapatkan bunga deposito. Namanya kita membangun bisnis ini, rekan-rekan. Guys, ya, kita akan mendapatkan income sebagai passive income jawabannya. Siapa yang mau passive income? Saya. Oke, jangan lewatkan JOS, tanyakan kepada yang mengundang Anda di kota masing-masing, kapan ada JOS level 1-nya. Oke. Nah, inilah buku-buku yang kita pakai untuk pembelajaran entrepreneurship kita, ya. Mulai dari buku bisnis, mulai dari buku pengembangan diri, personality plus, kemudian buku-buku tentang leadership. Ya, tentunya kita harus mempunyai kemampuan bagaimana bisa memimpin diri sendiri dan memimpin orang lain tentunya. Ada hukum-hukumnya, ada kualitasnya, dan lain sebagainya. Buku-buku dari John C. Maxwell, buku-buku dari Stephen Covey. Berikutnya apa keunggulan daripada bisnis HD? Tentunya, ya siapa yang mau mendapatkan promo jalan-jalan? Ya, tentunya semua orang, ya. Tapi kalau bisa dapetin gratis, kenapa masih bayar? Nah, di HD, kita pun juga bisa mendapatkan itu semuanya. Ada ke Asia, kemudian ada ke dunia, world, ya. Ke Jepang lah, ke Yunani. Nanti next destination kita tahun depan, kita ke Yunani, ya. Apa keunggulan yang lainnya? Pangsa pasarnya, guys. Tuh, kalau kita ngomong pangsa pasar, saat ini tidak ada pandemi corona pun, pangsa pasar kita itu mulai semuanya kita bisa dapetin, ya. Oke, pangsa pasarnya. Mulai dari baby, ya, sampai dewasa, sampai orang tua, senior citizen, ya, ataupun juga orang-orang yang saat ini bergerak sebagai mahasiswa, ataupun profesional, ataupun yang punya toko, ataupun yang punya bisnis. Nah, kira kita bisa grab nggak pasar-pasar itu? Saat ini, semua orang membutuhkan imun tubuh, imun boosternya. Apa? Jawabannya produk high desert, jawabannya. Ya, karena apa? Karena sudah teruji produk high desert 26 tahun. Bahkan kami kemarin menyumbang 200 box Propo Elix untuk lewat Kemenkes, kita sumbang untuk mereka-mereka yang di karantina, ya, dari luar di karantina ke sebuah pulau, lupa saya namanya, pulau apa itu. Nah, kami menyumbang Propo Elix di sana. Oke. Bukan hanya produknya, dan semuanya kita bisa ajak untuk menjadi partner kerja. Ya, tadi kita yang ketiga kan, pertama bisnis itu kita beli sistem, kita buat sistem, ya. Kemudian yang kedua kita beli sistem franchise, beli master franchise. Yang ketiga beli franchise yang disebut dengan network marketing. Nah, kita bisa ajak kerjasama. Baik yang punya toko saat ini, guys. Wow. Kalau di Surabaya, seminggu mulai dari merebaknya daripada virus corona masuk di Indonesia, itu
Pasar Atom, ada satu pembelanja shopping center di Surabaya yang namanya Pasar Atom. Biasanya tuh Pasar Atom rame, guys. Ya, selalu banyak pengunjungnya. Tapi ya, sejak adanya corona itu sepi sekali. Belum tentu satu minggu itu satu toko itu laku satu baju, Bapak Ibu, guys. Tapi luar biasanya HD HD HD, ya bisnis HD itu justru omsetnya berkali-kali lipat, luar biasa, guys. Bisnis yang tahan krisis di situ. Area pemasaran, area pemasaran. Pak, apakah ada region di sini? No, semuanya bisa mulai dari Aceh sampai Pulau W, mulai dari Pulau W sampai ujung Papua. Bahkan bukan hanya Indonesia, saya pun juga punya rekanan di Singapura juga ada, punya rekanan di Malaysia juga ada, ya, dapatnya ringgit Malaysia sama Singapura dolar tanpa saya tahu. Karena apa? Kita punya rekanan, ternyata ada di Malaysia, ternyata ada di Singapura, gitu. Area pemasaran ke kemanapun tidak terpengaruh globalisasi. Sudah terbukti, rekan-rekan, guys, tidak terpengaruh globalisasi. Meskipun waktu itu HD mulai dari zaman industri, sekarang zaman milenial, ya, globalisasi, tidak ada ruang dan waktu, justru HD semakin melambung tinggi. Kenapa? Setiap orang memerlukan kesehatan. Oke. Kita juga nantinya akan mendapatkan kebebasan waktu dan finansial. Waktu kita yang atur sendiri, ya, setelah kita membantu jaringan, kemudian kita sudah bangun asetnya, waktu milik kita, financial freedom dan time freedom. Nah, kalau kita lihat apa sih sebetulnya kekuatan daripada bisnis network marketing? Ada yang tahu nggak kekuatan daripada bisnis network marketing? Yes, betul. Duplikasinya itu yang dahsyat sekali. Oke. Kalau saya ilustrasikan, 1 bulan 30 hari, kita mendapatkan satu rekanan aja. Kira-kira gampang atau gampang sekali? Gampang sekali dong. Kalau 1 bulan 12 bulan, kira-kira jumlah rekanan bisnis Anda ada berapa? Betul, 12. Kalau kita kerja sendirian. Kita lihat sama-sama, ya. Bulan pertama Anda bersama dengan seorang rekan kerja. Oke. Berarti ada berapa? 2 bulan pertama. Oke. Bulan kedua, 1 bulan kan 1. Anda mendapatkan 1 rekan kerja, oke, di sini, dan rekanan Anda pun juga mendapatkan 1 rekan kerja. Berarti ada berapa? Bulan keduanya ada 4. Berarti perkalian 2. Bulan ketiga ada 8, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 12, 10, 24, 24, 8, dan 49. Hanya dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun, jumlah rekan kerja Anda sudah ada 4.000. Wow, amazing. Dari cuma 1 bulan 1, ya, setahun kita coba jalankan, itu sudah 4.000 rekanan. Ya. Inilah yang disebut dengan hakikat kita menjalankan bisnis high asset network marketing. Apa? Kita membangun saluran distribusi, okay? Dan kemudian kita mendistribusikan barangnya. Okay? Kalau sudah saluran distribusinya ada, ibaratnya itu pipa PDAM, mulai dari pusat mendistribusikan air ke seluruh, ya, ke seluruh rumah tangga. Wow. Nah, itu ya yang luar biasa duplikasinya. Kalau kita hitung 4.000, kalau masing-masing mempunyai omset 1 juta, okay, berarti sudah 4 miliar. 4.000, 1 juta berarti 4 miliar. Pendapatan kita sebagai seorang distributor 5%. 4 miliar kali 5% kira-kira berapa? Berarti 50 juta di situ. Gitu. 10%-nya berarti 100. Oke, 10%-nya. Berarti kalau 10%-nya 100, 5%-nya berarti 50 juta. Gagal 50%, kita masih mendapatkan 25 juta. Kira-kira, guys, bisnis ini layak tidak untuk coba kita tekuni? Sangat layak sekali, guys.
Justru di saat ini adalah saat yang tepat Anda memulai bisnis ini. Sangat-sangat tepat, momentumnya tepat sekali. Karena kita tahun ini akan mendapatkan panen raya. Kita tahun ini akan mendapatkan Harvest Festival selama the whole year, 1 tahun ke depan ini. Oke, yuk, siapa yang mau? Yuk, nanti hubungin daripada rekanan Anda atau coach Anda. Ya. Nah, tentunya guys, kita pun juga perlu mempunyai persiapan-persiapan. Bisnis kita perlu mempunyai persiapan, ya. Tidak langsung hantam kromo. Persiapan apa? Yang pertama adalah persiapan mengenai mental. Ya. Ini guys, yang nomor satu ini yang berat bagi saya dulunya. Mental saya dulu sebagai mentor seorang karyawan. Oh, mental karyawan apa? Anda tahu pasti, ya kan? Sikap sebagai seorang karyawan dulu, sikap saya sebagai seorang karyawan. Ini yang paling susah mentalnya, ya. Kita coba sama-sama lihat apa dan bagaimana. Yang pertama, kita harus di dalam bisnis kita harus atasin dong rasa malu, gengsi, takut. Aduh, malu Pak, saya menjalankan bisnis network marketing HDS, Pak. Saya dikatain nanti gagal jadi sales. Aduh Pak, gengsi Pak. Saya lulusan S2 Pak. Oh, suruh menjalankan network marketing. Oke. Ada rekanan saya lulusan dari luar negeri, ya, lulusan dari luar negeri, gengsi menjalankan network marketing. Padahal apa? Dia tidak bekerja saat ini. Wow, luar biasa nggak? Pelihara gengsi tapi nggak kerja. Dahsyat sekali. Buat apa gengsi? Buat apa malu? Buat apa takut? Ya, emangnya gengsi bisa membuat kita sukses? Malu bisa membuat kita sukses? Atau takut bisa membuat kita sukses? No. Ya. Aduh Pak, takut saya Pak, nanti saya sharing ke orang produk kita, nanti orangnya tiba-tiba meninggal gimana? Orangnya tiba-tiba bermasalah gimana? Guys, ingat loh, High Desert usianya sudah 26 tahun loh. Kalau memang ada masalah dengan produk High Desert, dari dulu kita udah ditutup guys. Yeah. Sudah 26 tahun. Yeah. Kita harus menjadi diri sendiri. Kita harus atasi rasa malu kita. Yeah. Malu. Kadang-kadang saya heran, saya bingung. Orang membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, malah justru nggak malu. Justru suruh men-sharingkan sesuatu yang sehat, sesuatu yang berguna untuk orang lain, sesuatu yang untuk bermanfaat orang lain, itu justru malah malu. Sekarang malah kebalik-balik, guys. Yeah. Kalau membicarakan orang nggak malu, ya. Yeah. Oke. Okay. Ngapain mesti malu? Niat kita, yang utama niat kita. Kita mau membagikan manfaat untuk dia. Kita membantu dia, baik secara kesehatan maupun secara finansial. Lalu kalau dia nggak mau, ya sudah. Terus kenapa mesti kita gengsi? Kenapa mesti kita takut? Cari orang lain lagi. Orang kita itu yang mempunyai berkat kok. Kita yang membawa berkat ke dia, dia nggak mau, ya sudah. That's it. Selesai. Mental, ya. Yang kedua, pola pikir. Oh, ini penting. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda pikir negatif, Anda akan mendapatkan hal yang negatif. Tapi kalau Anda berpikir positif, Anda akan mendapatkan hal yang positif. Ya. Kalau Anda berpikir, aduh nanti jangan-jangan gimana ya orangnya ya, ini itu dan lain sebagainya. Belum langkah, tapi kita sudah mempunyai pikiran yang negatif. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kalau sudah pikiran kita negatif, otak kita sudah negatif, akhirnya apa? Langkah kita pun juga akan negatif pula. Ya, tindakan kita itu berdasarkan pikiran kita. Hati-hati loh guys, kita tahu bersama loh, itu pikiran meskipun kita juga cukup batin, kita nggak mengatakan itu adalah doa. Oke guys, stay positif, apalagi di tengah corona ini, ya. Jangan terlalu paranoid, tapi tetap waspada. Oke, tetap waspada. Jangan terlalu paranoid mendengarkan berita-berita media sosial yang ginilah, gitulah, dan lain sebagainya. Yes, betul. Harus waspada, betul. Tapi tidak paranoid, ya. Tidak menyebarkan
berita-berita yang membuat orang lain malah takut, membuat orang lain malah depresi, tapi justru kita harus membangun orang lain lewat media sosial kita, pikiran-pikiran yang positif. Setuju guys? Ya, beri applause-nya dong untuk diri kita semuanya. Yang ketiga, tentunya kita harus antusias. Yes, hari ini, saat ini kita harus antusias membagikan pada orang lain. Yeah. Kita bersharing pada orang lain harus antusias. Orang-orang yang mungkin kehilangan pengharapan, kita harus antusias untuk mengatakan pada mereka, kamu bisa, kamu harus bisa. Oke? Okay? Sudah, buang pikiran-pikiran yang negatif sehingga kita tidak bisa antusias. Oke, okay, guys? Yang keempat, kita mempunyai mental dan sikap apa? Bisa, tidak bisa, harus bisa. Ini ya, seorang pebisnis pasti berpikir harus bisa. Tidak ada kata yang tidak bisa. Caranya bagaimana? Coba dipikir harus bisa. Kalau sebagai seorang karyawan, udahlah, udah menyerah aja. Paling gampang ngomong tidak bisa. Betul, betul, betul. Kita paling mudah kalau kita ngomong tidak bisa. Kenapa? Mohon maaf, guys, kita malas mikir. Ya, kalau kita punya bisa, nggak bisa, harus bisa. Nggak tahu caranya gimana, harus bisa. Harus ada solusi. Ya, itulah mental dan sikap sebagai seorang entrepreneur. Tidak gampang menyerah di situ. Kalau Anda lagi mau down, lagi mau bermasalah dan lain sebagainya, telepon atau WA, ya, sponsor Anda atau coach Anda. Bisa nggak bisa? Harus bisa. Terapkan terus di dalam pikiran bahwa sadar Anda bisa, tidak bisa, harus bisa. Sehingga apa? Tindakan Anda, mental Anda mulai berubah, sikap Anda mulai berubah, akhirnya merubah tindakan Anda. Ya. Nah, yang kedua yang kita perlu prepare atau kita siapkan adalah pola pikir sebagai seorang pengusaha. Nah, ini yang penting juga, guys. Pola pikir sebagai pengusaha, rekan kerja adalah rekan kerja. Artinya apa? Yang namanya rekan kerja, partner kerja, harus seimbang. Harus sama-sama tahu, harus sama-sama pintar. Oke. Kalau kita tahu tentang NEO, New Enterprise Orientation ini, bagikanlah NEO ini pada rekanan Anda. Ajak rekanan Anda untuk juga sama-sama mempunyai pola pikir yang sama dengan Anda, sama-sama mempunyai pengetahuan sama dengan Anda. Ya, itu yang namanya sebut rekan kerja, ya, bukan atasan sama bawahan. Kalau atasan sama bawahan nggak peduli, yang penting apa? Yang penting dia mengerjakan apa yang saya perintahkan. Tidak peduli dia paham atau tidak peduli mungkin. Tapi kalau di bisnis ini, kalau kita tahu A, rekanan kita atau domain kita pun juga harus tahu A. Kalau kita tahu A sampai Z, rekanan kita pun juga harus tahu mulai dari A di situ. Yang kedua, kalau Anda perlu catat, Anda kasih notes ya, catatannya. Oke, teachable. Teachable berarti apa? Bisa diajar dan bisa mengajar. Nah, siapa yang punya ini kerinduan untuk mau mengajar orang lain? Nah, ini tepat, guys. Ya. Di sini kita nanti akan mengajar. Tentunya sebelum kita mengajar, kita diajar. Diajar oleh siapa? Diajar oleh mentor kita, diajar oleh coach kita. Kita harus mau diajar. Kita ulang ilmu dulu dari mereka, ya. Oke. Mereka tidak akan menyesatkan kita. Turutin aja apa kata coach Anda atau mentor Anda. Kalau mentor Anda mengatakan Anda suruh ke kiri, ikutlah ke kiri, jangan ke kanan. Kalau mentor Anda ke kanan ngomongnya, ikutin Anda ke kanan. Total submission, ya. Ikutin apa kata mentor Anda. Oke, Anda bisa memilih mentor Anda. Terserah nanti Anda tanyakan di situ jalur sponsorisasinya. Oke, ikutin aja, teachable. Oke, karena apa? Mentor Anda tidak akan menjerumuskan Anda. Justru mentor Anda ingin Anda berhasil. Yes. Biaya dan investasi yang ketiga, pola pikir pengusaha. Apa sih bedanya biaya dan investasi? Oh, yes, betul. Biaya itu adalah sesuatu yang kita keluarkan. Oke. Investasi itu adalah sesuatu yang kita keluarkan atau kita investasikan itu kembali sesuatu. Ya. Contoh, hal ini kita ngikutin training Zoom ini,
Kira-kira biaya atau investasi? Betul, biaya. Kalau kita tidak mendengarkan dengan seksama, kita tidak mendengarkan dengan ini, dengan betul-betul menjadi biaya. Kenapa kok menjadi biaya? Iya, Anda meluangkan waktu 1,5 jam untuk mengikuti ini. Biaya nggak? Biaya kalau kita nggak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita mengikuti dengan luar biasa, kita catat apa yang kita perlukan, akan menjadi investasi. Kenapa? Iya dong, anda tularkan ilmunya kepada orang lain, kemudian orang lain menjalankan apa yang seharusnya dijalankan, akhirnya apa? Investasi. Sama halnya kita beli buku. Beli buku atau investasi. Gantung. Ya, kalau cuma beli doang, nggak pernah dibaca, ya nggak. Masukin di rak buku, yang penting punya banyak buku, akan menjadi biaya. Tapi kalau kita baca, kemudian kita aplikasikan ke dalam bisnis kita, akan menjadi investasi. Sepeda motor, ya itu investasi. Betul, tergantung. Kalau dibuat macam-macam, tidak karuan, tidak ada juntrungannya, kalau orang jangan nggak ada arah dan tujuannya kemana, ya kan nggak ngabisin bensin doang. Sepeda motor kita gunakan untuk kita datengin rekan kerja kita, itu akan menjadi investasi. Oke, next. Hukum Pareto 80-20. Oke. 20 effort kita, oke. 20 effort kita akan menghasilkan 80 result. Oke. 80 effort kita akan menjadi 20 result. Nah, awalnya itu 80-20 dari 100 orang yang kita coba tawarkan peluang bisnis ini, ya, 80 menolak, 20 menerima. 100. Ya. Bukan 10, 8 dan 2, bukan, tapi 100, 80 dan 20. Tapi 20 effort kita itu menghasilkan 280 daripada resultnya, ya, 80%. Itu adalah hukum Pareto. Oke, persiapan yang ketiga adalah tentunya sebagai seorang pebisnis harus menyediakan waktu. Waktu untuk apa? Tuh, Pak, waktu menyediakan waktu. Kalau sekarang berbicara, ini saat ini Anda sudah menyediakan waktu. Anda menyediakan waktu untuk japri-japri pada rekanan Anda, coba upload, download di Instagram, di Facebook, tentang apa dan bagaimana bisnis ini, itu kan waktu yang harus Anda siapkan. Miliki rencana kerja harian. Contoh, hari ini, oke, setiap pagi saya lihat WA, oke, 1 jam saya lihat WA, saya balasin WA, kemudian saya japri apa yang perlu dijapri, saya upload apa yang perlu saya upload. Kita miliki rencana kerja harian. Mulai dari jam berapa? Kita misalnya jam 8 sampai jam 9 atau jam 8 sampai jam 9.30 contohnya. Oke, rencana harian kita adalah membenahi medsos kita. Ada rencana. Ada rencana. Jam berapa? Oke, itu rencana kerja harian. Komitmen, kalau sudah kita main di medsos 1 jam, 1,5 jam, udah selesai. Jangan kita masuk ke dalam medsos itu dan habis waktu kita di medsos. Ya, tidak ada gunanya di situ. Medsos itu bisa menjadi pisau bermata dua. Ya, bisa juga menjurumuskan kita, bisa menghasilkan untuk kita. Kalau kita tidak mempunyai komitmen. Oke, jam berapa kita komitmennya? Oke, 2 jam. Oke, saya setiap hari menjalankan bisnis high desert itu 4 jam. Komitmen lah untuk menjalankan bisnis high desert 4 jam setiap harinya. Komitmen. Segala sesuatunya Bapak Ibu diperlukan komitmen. Yes, yes. Oke. Pasangan suami istri pun juga diperlukan komitmen. Kerjasama pun juga diperlukan komitmen. Teman pun diperlukan komitmen. Apa sih di bisnis ini yang tidak perlukan komitmen? Semua memerlukan komitmen. Kalau kira-kira nggak punya komitmen, kira-kira berantakan nggak? Berantakan pastinya, ya kan? Kita mempunyai kerjaan, yang namanya bekerja pasti tim. Loh, kalau dari masing-masing anggota tim kita tidak mempunyai komitmen, kira-kira berantakan semua nggak kerjaannya? Iya, pasti. Sama halnya dengan bisnis kita.
Oke, Anda part-time, Anda coba meluangkan waktu bisnis ini part-time malam hari. Seperti dulu saya pun juga saya menjalankan bisnis ini malam hari. Pulang dari pabrik itu sekitar jam 8, jam 9. Ya saya komitmen menjalankan bisnis ini 2 sampai 3 jam per hari sampai jam 12 malam. Tapi saya komitmen setiap hari, saya punya rekannya kerja. Sehingga apa? Ya kalau kita nggak punya komitmen, bisnis kita ya nggak terbentuk. Akhirnya apa? Ya begitu-begitu aja. Ya, komitmen. Ya, ini yang terpenting, komitmen terhadap waktu kita. Oke. Nah, yang ketiga, tetapkan prioritas, guys. Nah, apa prioritas Anda di bisnis ini? Dalam 1 tahun ke depan apa? Dalam 2 tahun ke depan apa prioritas Anda di bisnis ini, di hidup Anda? Ya, Anda mau membenahin, Anda sudah dari dulu Anda sudah mempunyai keinginan untuk saya harus punya bisnis sendiri. Meskipun saya pegawai, saya harus punya bisnis sendiri. Ayo, sudah mulai dari 5 tahun lalu, 10 tahun yang lalu, mungkin Anda mulai punya pemikiran saya harus punya bisnis sendiri. Tapi kenapa kok nggak dilakukan? Ya, karena kita nggak punya prioritas. Karena apa? Ya itu tadi, kita sibuk di tempat kerja kita muter aja. Kalau kita berbicara di tempat kerja, kesibukan tidak akan pernah habis. Betul apa betul? Tidak akan pernah habis, rekan-rekan. Tapi kita harus punya prioritas. This year, tahun ini saya harus punya bisnis sendiri. Saatnya, rekan-rekan, saatnya tahun ini Anda harus bangun bisnis HDS. Kenapa? Tahun ini percaya sama saya, tahun ini Anda akan mendapatkan panen raya kalau Anda betul-betul menetapkan prioritas Anda, komitmen, dan mempunyai rencana kerja harian. Oke? Siapa yang mau mendapatkan panen raya? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa? Oke. Nah, persiapan yang keempat adalah penampilan. Nah, kalau kita ngomong penampilan, kira-kira kita lihat orang yang penampilannya baik, rapi, tidak harus ganteng, tapi rapi dan bersih. Kira-kira seneng nggak? Pasti dong, entah pria ataupun entah wanita. Pertama kali yang dilihat apa? Yang dilihat pertama kali adalah wajah. Oke. Nah, justru itu kita perlu pakai biskin. Karena orang pertama kali melihat bukan baju, tapi wajah. Perlunya kita pakai biskin penampilan. Baru setelah orang itu lihat wajah, baru lihat pakaiannya. Betul apa betul? Iya, penampilan tidak harus mahal. Rambut, mulai dari rambut ya, terus juga muka, urut bersih. Nah, pakai cleansernya biskin, seger ya. Pakai make up kalau yang cewek, make up ala Korea, yang simple aja. Tapi kelihatan seger. Kalau kita lihat orang yang seger, yang rapi itu seneng kan, ya. Pakaian yang proporsional, yang profesional juga. Perhatikan juga badan dan mulut juga. Sepatu juga tolong diperhatikan. Dan yang terakhir, persiapannya adalah perlengkapan. Wah, jangan jadi jagoan neon. Tidak membawa perlengkapan apapun. Maju perang tanpa senjata. Hehehe. Orang lain senjatanya dor. Kita nggak membawa apa-apa. Enterpriser kit, setiap daripada orang yang join di bisnis ini mempunyai enterpriser kit. Coba perhatikan, dibaca dong enterpriser kit-nya, ya. Satu persatu dibaca. Terus bagi treasure. Nah, ini satu treasure, satu owner di sini sudah ada produknya, sudah ada bisnisnya, sudah ada testimonialnya komplit di dalam satu owner. Oke. Terus ini pun juga harus kita bawa lembaran manfaat produk dan daftar penyakit. Oke. Bagaimana mendapatkannya? Anda hubungin mentor Anda. Bagaimana mendapatkan? Jangan lupa bawa coret-coretan, alat-alat tulis, dan kertas untuk menjelaskan produknya bagaimana, menjelaskan bisnisnya bagaimana. Ya. Terus kartu nama, ini harus PO. Nanti kalau ada open PO lagi, segera ya daftar beli untuk kartu nama. Murah sekali kartu nama kita. Formulir pendaftaran, oke. Perlu juga kita bawa formulir pendaftaran, tas, masukkan ke dalam tas kerja semuanya. Nggak waktu kita mau menjalankan bisnis ini bingung mengumpulkan segala sesuatunya karena kejajaran. Oke. Nah,
Kita sudah sampai di penutup acara, rekan-rekan, acara training pada pagi hari ini. Oke, saya akan mengakhiri dengan cerita penutup. Suatu ketika ada seorang anak dan seorang bapak ekor keledai. Oke, si bapak ini hendak menjual keledainya ke pasar. Mereka berdua tinggal di atas gunung, ya, yang terpencil. Mulailah mereka membawa keledainya dengan cara anak, bapak, ekor keledai. Keledainya dituntun sama si anak tersebut dan bapaknya ada di sampingnya. Melewati desa yang pertama, ada orang-orang yang mengatai si anak, bapak, dan keledai ini. Tuh lihat tuh, gimana sih, ya? Kok bego banget sih? Ada keledai kok nggak dinaikin, malah dituntun seperti itu. Nah, akhirnya si bapak ini dengar obrolan atau selentingan dari warga desa itu. Ya, disuruhlah si anak itu, nak, naik ke atas keledai. Oke, jalan lagi melewati desa yang kedua. Oke. Terus di desa berikutnya dikatain lagi, ya, diomongin lagi. Tuh lihat tuh, ada anak yang ini tidak tahu diri. Bapaknya suruh jalan kaki, anaknya suruh naik di keledai. Akhirnya si bapak ini dengar disuruh nak, turun nak, bapak yang naik. Oke, terus dituntun lagi sampai melewati desa yang berikutnya, yang ketiga. Diomongin lagi sama warga desa itu. Sudah, nah, diomongin kenapa? Itu loh, lihat tuh. Ada orang tua yang enggak tahu diri. Anaknya itu loh suruh jalan kaki. Dianya enak-enak di atas. Akhirnya apa yang terjadi? Oke, nak, kalau begitu kita naik berdua. Ya, anak bapak di atas punggung keledai gitu. Lewatin lagi, wow, dikatain lagi sama orang. Tuh lihat tuh, saya baru kali ini melihat ada manusia yang tidak punya perizinan. Keledai sekecil itu dinaiki dua orang. Terus akhirnya yang terjadi apa? Keledainya dipanggul. Apa sih arti daripada cerita ini, guys? Ya, nah, kalau kita sudah tahu tentang HD dan bagaimana tentang training ini, rekan-rekan, ya sudah, ya enggak usah memperdulikan kata orang. Setiap orang itu ngomongin kita ginilah gitulah segala macam, sudah capek Anda dengerin apa kata orang lain A, apa kata orang lain B, capek jadinya. Oke, seperti halnya dengan pemain sepak bola. Kalau pemain sepak bola menuruti apa kata si si pemainnya, waduh, kamu harus ke kiri, kamu harus ke kanan, kamu harus ke belakang. Kira-kira gimana pemainnya? Selesai. Sudah, tetapkan hati Anda, tetapkan diri Anda. Kalau memang Anda sudah melihat penjelasan daripada bisnis yang tahan krisis ini, segera hubungin mentor Anda atau segera hubungi orang yang mengundang Anda. Oke? Karena orang lain hanya sebagai supporter. Bapak Ibu, pemainnya adalah Anda sendiri. Oke? Demikian sharing dari saya, training dari saya pada hari ini, pada pagi hari ini. Oke? Saya mengucapkan terima kasih kepada peserta Ibu Yeni, Bu Christine, ya, kemudian ada Bu Ade, ada Bu Marike, ada Pak Muhammad Saprudin, ada Bu Siti, Bu Elsa, Bu Sinta, ya, kemudian ada Pak Bu Nuraziza, Bu Muntia, Ibu Sulastri, Bu Uning, Bapak Retekdin, Bu Yiska, Bu Sati, Bu Oneng, Dr. Widya, Bu Uli, Bu Nita, Pak Jan Kimsit, ya, Pak Eko, Pak Dani, dan Bu Inege. Oke, thank you banget rekan-rekan. Dan jangan lupa, nanti malam jam 7 malam ada Zoom online bersama dengan Pak Leon.
Anda bisa mengajak seluruh rekan kerja Anda dan juga orang-orang yang Anda kenal seluruhnya untuk masuk di training Zoom jam 7 malam bersama dengan Pak Leon dan Bu Anggra ini. Oke? See you di pertemuan-pertemuan Zoom berikutnya. Bye-bye. Thank you.